Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yini Oktavia, kelas 4H Prodi Manajemen. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Ardi Hidayat STMM. Yang pertama, pendapatan dan belanja adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Pengertian APBN adalah daftar penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 tahun. Proses terbentuknya APBN dari penyusunan APBN dari tahap perancangan RAPBN oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Di bulan Januari hingga Maret, RAPBN kemudian diajukan dari pemerintah pusat kepada DPR di bulan April dan Mei. Setelah itu, DPR baru meninjau perancangan tersebut dari bulan Juli hingga Agustus. Lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penyusunan APBN seperti Presiden Kepala Negara, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran, dan kementerian serta lembaga lainnya. Yang kedua, pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu penerimaan rutin dan penerimaan pengeluaran. Dan sisi pengeluaran juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada era APBN, pada masa Orde Otonomi Daerah, berlakunya sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonominya. Pembeda yang signifikan dalam APBN Orde Baru dan APBN pada masa otonomi daerah dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran yang berbeda di antara keduanya. Ketiga, anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak dan sejenisnya. Pajak di sini bersifat langsung dan pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak. Defisit adalah penerimaan negara lain lebih kecil dibanding pengeluaran negara. Anggaran surplus adalah penerimaan negara lebih besar dibanding pengeluaran negara. Kebijakan yang baik dari 2 anggaran tersebut adalah anggaran surplus karena defisit untuk memperbaiki keadaan perekonomian negara yang sedang menurun atau dilanda deflasi. Investasi dapat berupa investasi materi maupun investasi kemanusiaan agar perekonomian pada kesempatan kerja penuh. Tanpa inflasi maupun deflasi, jadi sebaiknya bahwa investasi lebih tinggi daripada deflasi. 6. APBN bagian dari kebijakan negara disusun dasar perkiraan penerimaan dan tabungan pemerintah, serta penerimaan pembangunan, cerminan dan alokasi dana pemerintah, alat pengukur untuk negara dan prioritas pembangunan termasuk fungsi administrasi. Yang ketujuh, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara atau membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan dan kepentingan negara, pengeluaran. Yang ke-8, karena pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.